Tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tuhan mengatakan bahwa di dalam Injil itu yang hari ini kita baca, nyata kebenaran Allah yang, garis bawahi, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Kata yang sangat indah, tapi juga membutuhkan waktu untuk kita memahaminya, kan? Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Lalu ditambah seperti ada tertulis, lalu Yesus mengutip Habakuk pasal 2 ayat 4 yang tadi kita baca, ya, bahwa orang benar akan hidup oleh iman, hidup oleh iman. Dan satu ayat ini saya angkat untuk kita menjadi dasar buat kita untuk memahami dengan mudah mengapa kita ini sebagai umat Kristen disebut sebagai umat percaya. Saudara-saudara sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang Kristiani disebut umat beriman. Ya, sudah dapat lihat di Markus pasal 9 ayat 22, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang yang percaya, itulah kita, saudara. Nah, karena itu, saudara, sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya, maka pertanyaan yang terpenting untuk kita ajukan bagi diri kita sendiri adalah, how is your faith? Kalau kita ini orang beriman, mari kita bertanya satu pertanyaan yang sangat fundamental buat kita, kan? Ya, how is your faith? Bagaimana kondisi iman saudara saat ini? Is it strong or weak? Berapa banyak saudara kalau saudara berani menyatakan, saya memiliki iman yang kuat? Atau saudara berkata, saya memiliki iman yang sangat lemah. Apakah kita memiliki iman yang stabil? Atau iman kita itu labil, bergantung dari godaan, tantangan, ujian, iman yang naik turun. Kalau tidak ada masalah yang beriman, apalagi semuanya lancar, penuh dengan berkat, jalan seperti tol, tak ada hambatan. Tapi kalau kita sedang menghadapi godaan, kita sedang tersandung dengan persoalan, kita sedang terkena masalah dalam kehidupan kita, apalagi kita bertemu dengan jalan yang buntu dalam kehidupan kita, berapa banyak iman menjadi lemah, berapa banyak hati menjadi tawar, kecewa, marah bahkan dengan Tuhan. Berapa banyak mereka yang memberontak seperti orang-orang Israel yang dibawa Allah menuju ke tanah perjanjian, bersungut-sungut, dan berapa banyak juga bahkan ada yang murtad. Apakah kita memiliki iman yang kokoh? Atau saudara mudah sekali bimbang? Suara ini, ajaran ini, filsafat ini, dan cepat sekali goyah dengan iman saudara. Apakah kita memiliki iman yang solid? Atau mudah goyah, mudah jatuh dalam godaan? Iman kita ini konsisten atau inkonsisten? Maka itu pertanyaan-pertanyaan yang terpenting kalau saudara adalah orang-orang beriman. Kalau tadi kita baca Alkitab memberikan contoh saksi-saksi iman, satu persatu. Kalau saudara baca terus, saudara akan lihat itu belum sampai Abraham, bapak orang beriman. Kalau saudara baca terus sampai Abraham, itu contoh-contoh orang beriman yang dicatat di dalam Alkitab, saudara, yang ditulis dalam surat Ibrani itu. Tapi kalau saya minta saudara saat ini untuk mengingat-ingat, bukan tokoh-tokoh dalam Alkitab, apakah saudara mampu mengingat adakah seseorang dalam kehidupan saudara
yang saudara kenal secara pribadi, yang saudara yakini bahwa dia memiliki iman yang kuat? Ada dalam pengalaman selain yang dicatat dalam Alkitab? Pernahkah saudara memiliki orang saudara kenal dan saudara akan tunjuk ini orang memiliki iman yang kuat? Tapi yang terpenting dari pertanyaan saya ini, saudara, bukan sekedar dia orang beriman, tetapi saudara perlu tahu dengan sungguh mengapa satu persatu surat Ibrani mencatat orang-orang beriman kuat seperti itu. Dan kalau toh saudara bertemu dengan dalam hidup saudara sudah mengalami bertemu dengan orang-orang yang sungguh beriman kuat itu, pertanyaan yang terutama dan terpenting saudara adalah apa yang membuat dia memiliki iman yang kuat? Saya rasa itu yang terpenting saudara. Dan pertanyaan berikut tentu buat kita hari ini, apakah saudara juga ingin memiliki iman yang kuat? Iman itu seperti otot, saudara. Bagaimana otot kita ini memiliki predictable pattern. Kalau saudara pergi ke gym, bertemu dengan orang yang mau berurusan dengan otot kita, dia bisa memprediksi bagaimana otot kita akan jadi kuat. Kan? Sekecil apapun kalau saudara mengikuti predictable pattern yang mereka buat, saudara angkat sekian, berapa kali, dan seterusnya berapa lama, dan saudara akan menjumpai bahwa otot saudara berubah. Dari lemah akan menjadi kuat. Ya. Tadi David berpulang di Indonesia, kita juga ngomong-ngomong papi, kaki makin lemah, otot, dan maka diminta untuk ada banyak predictable mengapa otot menjadi lemah, mengapa otot dapat menjadi kuat, dan seperti sudah dapat lihat six-pack seperti itu. Sudah mau punya seperti itu? Bisa tidak? Bisa, saudara. Kalau saudara mengikuti patternnya, tidak ada itu patternnya. Saudara pergi ke gym, instruktur akan memberitahu caranya bagaimana. Saudara akan punya seperti itu. Dan kalau saudara mengikuti pattern yang mereka buat, kita akan bisa seperti itu, saudara. Ada prosesnya. God uses a predictable pattern and process to build your faith, seperti halnya muscle dalam hidup kita ini. Sekali lagi, saudara. Tuhan itu menggunakan pola atau pattern dan proses yang sungguh dapat diprediksi. Diprediksi dengan pasti dalam kehidupan kita ini. Dan kalau saudara tahu ada six-pack ya dalam tubuh kita ini, firman Tuhan hari ini saudara akan berbicara mengenai 6 fase iman. 6 phases of faith. Kita, saudara, dipanggil untuk dapat dengan sungguh bekerja sama dengan Tuhan dalam proses membangun dan menguatkan iman kita. Tuhan kita adalah Tuhan. Seluruh Alkitab yang saudara baca akan menyatakan Tuhan yang penuh dengan keajaiban, dengan mujizatnya. Dan Dia yang ajaib itu mempunyai rencana dan tujuan dalam hidup kita. Itu mengapa saudara perlu membaca Alkitab ini, saudara. Karena Dia yang ajaib itu punya rencana dan tujuan dalam hidup saya dan saudara. Dan Dia memberikan janji-janjinya. Dan selalu dengan keajaiban kuasanya akan menepati janji-janjinya itu dalam hidup kita. Apakah saudara percaya sebagai orang percaya, sebagai orang beriman bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan?
Sebagaimana Allah yang disaksikan dalam Alkitab. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah perkataan dari setiap orang beriman. Everything is possible with God. Dan apakah saudara percaya dengan sabda Tuhan, dari perkataan Tuhan yang ajaib itu? According to your faith, will it be done to you. Itu yang tadi kita baca kan, Matius 2 ayat 29. Jadilah padamu menurut imanmu. Kalau kita baca ayat yang lain, Markus 9:23, everything is possible for the person who has faith. Lembaga Kitab Indonesia menerjemahkan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka setelah saya berdoa hari ini dengan firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan bersama, akan memperkuat seluruh iman kita dan mempersiapkan kita untuk mengalami apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita ini. Dia yang ajaib itu, yang akan berperkara dalam hidup kita. Maka mari kita pertama-tama, saudara, memahami how God build your faith. Bagaimana cara Tuhan membangun iman kita itu. Dan hari ini, saudara, saya mengajak kita untuk melihat, yaitu melalui dari semua tokoh-tokoh beriman yang saya baca, saudara, dalam Alkitab. Dan kalau saudara juga bertemu dengan orang-orang beriman, saudara akan melihat bahwa mereka akan melalui 6 fase iman. Maka fase yang pertama, saudara, kita sungguh memiliki dream. Kalau tidak ada, saudara tidak mengimpikan, saudara tidak mendambakannya, saudara tidak menginginkannya, nothing happens until someone start dreaming. Tidak akan pernah terjadi dalam hidup saudara bahwa saudara akan memiliki iman yang kuat kalau tidak saudara mulai mengimpikan bahwa saudara ingin sungguh mendambakan, saudara sungguh mau dalam menjalani kehidupan ini, saudara memiliki iman yang kuat, kerinduan yang kuat, merindukannya, menginginkannya. Kita dipanggil, saudara, untuk memiliki impian seperti yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Apakah yang Tuhan inginkan, kehendaki, dan rindukan terjadi dalam kehidupan saudara itu juga menjadi kerinduan saudara yang kuat. Kalau janji Tuhan itu diberikan kepada kita, akan terjadi dalam hidup kita. Dan apakah kita juga memiliki keinginan, dambaan sama dengan yang didambakan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu tahap yang pertama, saudara, kalau kita lihat dari semua tokoh beriman yang dicatat di dalam Alkitab. Dan itu sebabnya, saudara, God's dream, apa yang sedang Tuhan inginkan, kehendaki, janjikan untuk terjadi dalam kehidupan kita ini, always require faith. Bahwa apa yang diinginkan Allah terjadi dalam diri kita ini selalu membutuhkan iman. Karena ada banyak hal yang saudara rasakan sepertinya mustahil buat kita. Janji-janji itu dapat terjadi dalam hidup kita saat kita melihat kondisi dan keberadaan kita. Baik Musa yang dipanggil, siapa aku ini? Petah lidah dan seterusnya. Sudah dapat lihat. Kalau kita tidak mau masuk mengimpikan sama seperti yang diimpikan Tuhan, tak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita ini.
Apa yang diinginkan Allah terjadi dalam diri kita selalu membutuhkan iman kita. Kalau impian, kerinduan, dream itu berasal dari Allah, kita tahu dari mana asalnya? Dari Allah dream itu. Dan saudara mau memiliki dream yang sama dengan janji Allah itu. Tetapi kita harus tahu dan sadar bahwa impian, kerinduan, dambaan kita itu berasal dari Allah. Come from God. Jadi, kita tidak akan dapat mewujudkannya karena dream itu datang dari Allah dengan usaha kita sendiri. Dan dapat lihat dari seluruh Alkitab, itulah yang mau dikatakan. Mustahil dengan kekuatan kita sendiri. You cannot do it on your own. You can only do it by faith. Orang percaya hidup karena imannya. Kita hanya dapat melakukannya untuk meraih dream itu yang sesungguhnya berasal dari Allah dengan iman. Banyak hal yang mustahil dalam hidup kita. Tapi kalau kita punya faith, kita tahu yang bekerja dalam diri kita untuk menggenapi janji Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita adalah Dia yang bekerja dalam diri kita. Ayat yang lain saudara dapat baca. Bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak sungguh menjadi orang beriman, tak mungkin kita akan dapat berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia untuk hidup dalam dream Allah terjadi dalam hidup kita, untuk hidup dalam janji Allah kepada kita, dikenapi dalam kehidupan kita ini. Kita lihat fase kedua. Kalau saudara-saudara sudah mengimpikannya itu, saudara mengambil keputusan untuk hidup dalam janji. Saudara sungguh memiliki kebulatan tekad, decision. Nothing is going to happen to your dream until you wake up and put it into action. Saudara sungguh percaya dengan janji itu dan saudara melakukan. Saudara lihat itulah yang dilakukan semua orang beriman. Tidak ada yang akan terjadi pada impian kita sampai kita mengambil kebulatan tekad, decision, kita bangun dan kita berjalan dan kita mewujudkan dream itu. Maka demikian janji-janji Allah dalam hidup kita akan terwujud, saudara, apabila kita membuat keputusan untuk mengerjakannya. Kita sungguh memiliki kebulatan tekad, kita memiliki ketetapan, kita memiliki kepastian, kita memiliki ketegasan untuk mengejarnya dan meraih janji-janji Allah itu dalam hidup kita. Dan untuk itu, saudara, kita dapat lihat dari seluruh tokoh orang beriman. Kita harus berani berinvestasi. Artinya kita harus menggunakan semua sumber daya yang kita miliki. Tuhan tidak bertanya apa yang tidak kita miliki. Apa yang ada di tangan. Dan Musanya, tongkat. Tapi Tuhan selalu akan bertanya, apa yang kau investasikan untuk ini menggenapi janji Tuhan. Yaitu apa yang ada dalam diri kita, berani untuk kita investasikan. Menjadi sumber daya untuk mewujudkan impian Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan tak akan pernah meminta yang tidak ada dalam diri kita. Tapi kita harus berani menginvestasikan semua yang ada dalam diri kita untuk masuk dalam kegenapan janji Tuhan. Dan you must invest. Di samping itu juga, saudara, kita harus berani untuk melepas segala hal
yang melawan jalan itu. Saudara, melapas keamanan saudara. Bahkan mungkin kenyamanan dalam hidup kita. Itulah satu persatu yang kita lihat. Mereka memasuki resiko dalam menempuh kegenapan janji Tuhan. Artinya berani membayar harganya. Dan resiko yang harus ditanggung. Artinya siap menghadapi ketidakamanan, siap menghadapi ketidaknyamanan, mungkin dihina seperti Nuh, ditertawakan, diejek sedemikian rupa. Untuk apa membangun bahtera seperti itu? Mungkin saudara akan didiskriminasi, dihambat, seperti halnya Paulus menjalani kegenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Kita tidak takut rugi dalam mewujudkan janji Tuhan. You must let go of security dalam hidup kita. Itulah yang dilakukan orang-orang beriman. Dan fase ketiga, saudara tetap berjalan, percaya, teguh. Meskipun sepertinya itu berlambat-lambat. Ya, itu saya ambil kata itu. Delay, saudara, dari Habakuk pasal 2 ayatnya yang ketiga. Sebab penglihatan itu, dream Allah itu, janji Allah itu untuk hidup saudara masih menanti saatnya. Tidak ada saudara ingin instan dalam kehidupan beriman. Tuhan janji ini dan besok saudara akan memperoleh. Penglihatan yang diberikan itu seringkali menanti saatnya. Tetapi orang yang beriman akan berkata seperti Habakuk, ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak akan pernah menipu. Kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah menyatakannya, tak akan pernah Tuhan menipu itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertahan. Itulah fase ketiga dari iman. Berapa banyak orang gugur imannya memasuki fase ketiga? Kapan? Dan kalau sudah seperti Abraham, anakmu akan seperti pasir di laut, mana sudah mati haid, satu pun tidak ada. Tuhan tidak selalu akan segera memberikan yang kita inginkan, yang kita nantikan dari Tuhan. Tidak akan selalu akan cepat dalam mewujudkan impian kita. Maka pertanyaannya, why? Mengapa demikian? Mengapa Tuhan tidak memberi cepat saja? Kan lebih mudah, lebih ajaib, lebih menyenangkan buat umatnya. Maka sudah lihat di dalam Alkitab, dan akan menemukan jawabnya. Because God wants to work on you before He work on the project. Dari yang kita inginkan, Tuhan ingin bekerja lebih dahulu dengan diri kita. Karena yang terutama bagi Tuhan, Tuhan ingin berurusan dengan kita lebih dahulu. Ia mau mengerjakan apa yang Dia kehendaki terjadi dalam diri kita sebelum Dia mengerjakan apa yang kita inginkan atau proyek yang kita impikan. Bahwa Ia mampu membentuk kita lebih dahulu sebelum proyek itu akan terwujud. Karena yang lebih utama bukan proyek itu, tetapi Tuhan membangun dan membentuk diri kita. Dan kita lihat fase keempat. Tuhan juga menggunakan kesulitan, masalah, dan tantangan untuk membentuk dan memurnikan iman dan karakter kita. Tetapi sayang banyak orang yang gugur imannya memasuki tahap yang sulit dalam hidup. Dan berubah menjadi kekecewaan, berubah menjadi sungut-sungut, berubah menjadi pemberontakan, dan bahkan kemurtadan.
Maka saya lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu, pada waktu kita berjalan menuju kepada janji dream Allah dalam hidup kita, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masalah, itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa bebas, saudara, bahwa tujuan dari kesulitan dan penderitaan pada waktu kita berjalan dalam janji mewujudkan dream Allah dan dream kita itu dalam hidup kita adalah untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun itu diuji dengan api. Nah, iman kita itu lebih berharga daripada emas. Jadi harus diuji juga. Supaya menjadi tangguh dan sungguh-sungguh murni. Dan dengan demikian kita kalau berani melewati ujian dan api itu, kita akan dipuji, kita akan dihormati, ditinggikan pada waktu Yesus Kristus datang kembali. Kita masuk ke fase kelima. Kita lihat Paulus menulis di 2 Korintus pasal 1:8-9. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu. Padahal menuju dream dari Tuhan itu. Akan penderitaan yang sedang kami alami di Asia kecil kami seperti ada di jalan buntu dead end seperti itu. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa. Itu jalan buntu. Putus asa. Juga akan hidup kami. Matilah kami ini sudah. Tak akan ada janji Tuhan terjadi dalam hidup. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Padahal sedang berjalan menuju iman memenuhi kegenapan itu. Tetapi Rasul Paulus seperti kami ini sedang dijatuhi hukuman mati. Dan inilah iman. Tetapi hal itu terjadi. Jalan buntu dead end seperti itu. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Bahwa untuk mewujudkan dream itu adalah dari diri kami sendiri. Dari diri kita sendiri sudah dead end. Tetapi dengan dead end itu kita diingatkan hanya Allah yang mampu membelah laut menjadi dua. Dan hanya Allah yang mampu menenggelamkan tentara Firaun di lautan. Hanya Allah yang mampu menurunkan hujan mana di padang gurun. Dan hanya Allah yang dapat menyelamatkan Paulus dari kengerian maut di hadapannya. Jadi saudara, dead end ternyata juga dapat menjadi bagian, menjadi bagian dari God's plan. Bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita ini, sebagaimana kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus lebih lanjut di 2 Korintus pasal 1:10. Dan kematian yang begitu ngeri, jalan buntu dead end seperti itu, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Ia, bukan kita. Usaha kita, kuat dan gagah kita sudah jalan buntu. Tetapi orang beriman akan berkata, ia akan menyelamatkan kami lagi. Dan sebagaimana pemazmur dalam menghadapi jalan yang seolah-olah buntu dan tak ada lagi jalan keluar, inilah iman yang keluar dari pemazmur. Saya dapat lihat di Mazmur 27:13. Sesungguhnya aku percaya meskipun berada di lembah kekelaman jalan buntu seperti itu. Aku akan melihat bukan kuat gagah kita, tapi aku akan melihat kebaikan Tuhan
di negeri orang-orang yang hidup. Kalau saya pakai bahasa saya, aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Yang terakhir, saudara, dan inilah yang terjadi orang beriman. Deliverance. Saudara akan melihat keselamatan. Saudara akan melihat pelepasan. Saudara akan melihat kesembuhan. Saudara akan melihat apapun yang saudara sudah Tuhan janjikan, dream, damai, dan sejahtera dalam hidup kita itu. Allah akan menyatakan pelepasan. Allah akan menyatakan pembebasan. Allah akan menyatakan penyelamatannya. Allah akan mewujudkan janji-janjinya. Respon yang terbaik saat kita berada di jalan yang buntu adalah menantikan Tuhan. Itulah iman. Tak ada lagi yang bisa kita lakukan selain kita mengharapkan dan kita menantikan Tuhan bertindak bagi kita. Apa yang sedang saudara harapkan saat ini? Apa yang sedang saudara dreamkan saat ini? Apakah saudara hidup sebagai orang beriman? Fase iman manakah yang saat ini sedang saudara jalani sebagai orang-orang beriman? Dan saya berdoa, saudara, kita semua pulang dengan kebulatan tekad untuk bekerja sama dengan Tuhan, mengingat semua fase dalam hidup kita. Berani untuk kita jalan sebagai orang-orang yang beriman. Dan kita akan memiliki dan masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Amin.